Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa membahas materi kembali, melanjutkan materi sebelumnya. Nah, materi sebelumnya terkait tentang relasi. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi terkait fungsi. Nah, apa sih fungsi itu? Fungsi adalah relasi khusus ya. Relasi khusus atau bentuk relasi khusus yang memasangkan setiap anggota satu himpunan dengan tepat ya, dengan tepat satu anggota himpunan lain ya. Nah, jadi ini fungsi, pengertian dari fungsi. Fungsi adalah bentuk relasi khusus yang memasangkan setiap anggota satu himpunan dengan tepat satu anggota himpunan yang lain. Nah, syaratnya nih, syarat sebuah relasi dikatakan fungsi ini ada dua syarat. Yang pertama yaitu setiap anggota A ya, setiap anggota A mempunyai pasangan ya, mempunyai pasangan di B atau di himpunan B seperti itu. Jadi harus punya pasangan dia. Yang kedua, syarat yang kedua adalah setiap anggota A dipasangkan tepat satu anggota B. Nah, jadi untuk syarat yang kedua ini adalah setiap anggota A dipasangkan tepat satu anggota di himpunan B. Seperti itu. Sebagai contoh di sini akan saya berikan beberapa bentuk relasi ya, beberapa bentuk relasi. Yang pertama, misalnya ada himpunan A di mana himpunan A ini anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan B anggotanya adalah A, B, dan C. Nah, di sini saya tarik misalnya dari 1 ke C, kemudian dari 2 ke A, kemudian dari 3 ke A. Seperti ini bentuknya, bentuk hubungan relasinya ya. Nah, apakah bentuk relasi ini dikatakan fungsi? Iya, kenapa? Ini dikatakan fungsi karena memenuhi dua syarat ini. Yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan di B ya. Setiap anggota A dia punya pasangan di B. Yang kedua, syarat yang kedua, setiap anggota A dipasangkan tepat satu anggota B. Setiap anggota A dia memasangkan tepat satu di anggota B ya. Artinya dia tidak double seperti itu. Ini untuk yang contoh yang pertama. Contoh yang kedua, seandainya saya punya himpunan A, di mana himpunan A di sini adalah 1, 2, dan 3, dan himpunan B di sini A, B, dan C. Nah, di sini relasinya seperti ini. 1 ke C, kemudian 2 ke B, kemudian 3 ke A dan 3 ke C. Nah, 3 ke A dan 3 ke C. Nah, apakah bentuk relasi yang nomor 2 ini dikatakan fungsi? Tidak ya, ini bukan fungsi. Kenapa? Karena ini dikatakan bukan fungsi. Kenapa? Karena di sini ada anggota di A yaitu 3, ini dipasangkan sebanyak 2 kali. Dia tidak satu, dia dipasangkan sebanyak 2 kali. Artinya syarat yang di sini tadi tidak memenuhi ya, tidak memenuhi syarat yang kedua. Setiap anggota A dipasangkan tepat 1 kali, dia harus tepat 1. Sedangkan di sini adalah 2 kali di sini. Jadi dia bukan dikatakan fungsi. Kemudian yang ketiga, misalnya saya punya himpunan A ya. Himpunan A di sini 1, 2, 3. Himpunan B di sini A, B, dan C. Nah, di sini 1 saya hubungkan ke C ya. 2 saya hubungkan ke A dan 3 saya hubungkan ke B seperti ini.
Nah, apakah bentuk relasi ini dikatakan fungsi? Iya, ini dikatakan fungsi. Kenapa? Karena memenuhi kedua syarat di atas tadi. Yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan di B, ya, semuanya punya pasangan. Yang kedua, setiap anggota A dipasangkan tepat satu anggota di B. Oke, ini dikatakan fungsi. Kemudian yang keempat nih, misalnya himpunan A di sini adalah 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan B di sini adalah A, B, dan C. Kemudian nih, 1 saya hubungkan ke A, 2 saya hubungkan ke A, dan juga saya hubungkan ke C. Sedangkan 3 tidak saya hubungkan di sini. Nah, apakah bentuk relasi nomor 4 ini dikatakan fungsi? Bukan, ya. Ini bukan fungsi, tapi hanya sebatas relasi aja. Seperti itu. Kenapa? Karena ada satu anggota di A ini tidak memiliki pasangan di anggota B, yaitu anggota 3 ini tidak memiliki pasangan di B, sehingga dia bukan dikatakan fungsi. Nah, sesuai pengertian tadi, fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota satu himpunan dengan tepat satu anggota himpunan yang lain. Seperti itu. Ya, jelas ya? Baik, kita lanjut. Nah, untuk menentukan banyaknya anggota himpunan. Nah, bagaimana cara menentukan banyaknya anggota himpunan yang mungkin bisa terbentuk? Nah, jika banyaknya anggota himpunan A, ya, jika banyaknya anggota himpunan A, kita misalkan di sini adalah NA, dan banyaknya anggota himpunan B adalah NB, maka untuk yang pertama, maka banyaknya pemetaan yang mungkin, ya, banyaknya pemetaan atau fungsi yang mungkin dari A ke B adalah B pangkat A. Seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, jika banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A. Nah, ini kebalikannya, dari B ke A ini maka bisa dicari dengan menggunakan A pangkat B, seperti ini. Jadi ini kuncinya. Jadi kalau kita mencari jumlah pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah B pangkat A. Tetapi kalau kita mencari jumlah pemetaan yang mungkin dari B ke A adalah A pangkat B. Seperti ini. Baik, selanjutnya akan kita bahas bagaimana menentukan nilai dari suatu fungsi, ya. Bagaimana menentukan nilai dari suatu fungsi. Yang pertama, untuk notasi fungsi dulu saya jelaskan. Notasi fungsi. Nah, untuk notasi fungsi, misal nih, fungsi F memetakan X anggota A ke Y, ini ya. Atau bisa kita tulis seperti ini, F memetakan X anggota ke Fx, seperti ini. Nah, yang kedua adalah kita bahas tentang domain, kodomain, dan range dari sebuah fungsi, ya. Range dari sebuah fungsi. Nah, apa sih yang dikatakan domain, apa yang dikatakan kodomain, dan apa yang dikatakan range? Nah, domain ini adalah daerah asal, ya, daerah asal. Sedangkan kodomain adalah daerah kawan, seperti itu. Dan range di sini adalah hasil. Nah, bagaimana yang dikatakan domain, kodomain, dan range ini dalam fungsi? Misalkan nih, saya punya dua buah himpunan. Himpunan A di sini saya buat 1, 2, 3. Dan himpunan B di sini adalah A, B, dan C. Dan sini saya tarik sebuah relasi seperti ini, A1 ke C, kemudian 2 ke A, ya, dan 3 ke A juga. Nah,
dari bentuk relasi yang ada di sini, mana aja sih yang dikatakan domain, mana yang dikatakan kodomain, dan mana yang dikatakan range? Nah, berdasarkan penjelasan tadi, domain adalah daerah asal. Sehingga di sini domain adalah himpunan A, yaitu anggota-anggotanya. Berapa aja anggota dari himpunan A tadi? Yaitu 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Seperti itu. Sedangkan untuk kodomain. Nah, untuk kodomain ini, kodomain tadi adalah daerah kawan. Sehingga di sini di himpunan ini adalah yang dikatakan kodomain adalah himpunan B, yaitu berapa aja anggotanya? A, B, dan C. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah range atau daerah hasil. Daerah hasil ini apa aja sih? Daerah hasil adalah daerah yang berhasil dihubungkan atau yang menjadi hasil dari bentuk relasi tersebut. Nah, kalau kita di sini kita lihat yang berhasil dihubungkan adalah si A dan si C, sehingga range-nya di sini adalah A dan C. Seperti itu. Oke, baik, kita lanjut untuk bagaimana menghitung nilai dari sebuah fungsi. Nah, untuk lebih jelas di sini akan saya jelaskan sebuah contoh. Nah, contohnya nih, diketahui fungsi f didefinisikan sebagai fx sama dengan 1 dikurang 2x kuadrat. Nilai f minus 2 adalah. Nah, untuk menyelesaikan ini, ya, untuk menjawab persoalan tersebut, kita harus mensubstitusikan nilai x. Ini kan nilai x nih, x-nya sama dengan minus 2 tadi katanya. Ya, nilai x di sini kita ambil yang di sini, yaitu minus 2. Nilai x-nya minus 2. Maka nilai x minus 2 ini kita masukkan ke dalam fungsi fx. Nah, fungsi fx tadi 1 dikurang 2x kuadrat. Maka kita masukkan, kita gantikan x yang ada di fungsi menjadi minus 2. Jadi seperti ini ya. F minus 2 sama dengan 1 dikurang 2. Nah, di sini x juga, berarti ganti minus 2. Minus 2 kuadrat. Sehingga sama dengan 1 dikurang 2. Nah, minus 2 kuadrat 4 sama dengan 1 dikurang 2 dikali 4 8. 1 dikurang 8 sama dengan minus 7. Sehingga nilai dari f minus 2 dengan fungsinya 1 dikurang 2x kuadrat adalah minus 7. Seperti itu. Nah, kita lanjut nih untuk soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua, jika fx sama dengan 3x ditambah 1 dan fa sama dengan 19, maka nilai a adalah. Nah, untuk bentuk soal terkait fungsi yang seperti ini, kita harus masukkan dulu nih. Kita ketahui. Nah, kita jawab ya sama-sama ya. Kita jawab terlebih dahulu. Kita ketahui untuk fungsi fx-nya tadi yaitu sama dengan 3x ditambah 1. Gitu ya. Dan katanya fa untuk f dengan nilai x-nya sama dengan a ini sama dengan 19. Ya kan? FA sama dengan 19. Maka kita berangkat dari sini. FA sama dengan 19. Berarti sini ya. Berarti untuk FA tadi fungsi fx-nya 3x ditambah 1. Berarti x di sini kita gantikan menjadi a. 3a gitu ya ditambah 1 nilainya sama dengan 19 ya. Sehingga sama dengan 3a. Di sini kita pindahkan ke ruas kanan nih. 19 positif jadi negatif ya, jadi kurang 1. 19 kurang 1 18. Maka nilai A nya sama dengan 18 dibagi 3. Maka nilai A sama dengan 6. Seperti ini nilai A nya. Udah selesai.